Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulian Zahra dengan NIM 242410102026. Di sini saya mendapat tipe soal D. Saya berasal dari PBO kelas A. Dengan soal, sebuah bank ingin mengembangkan sebuah aplikasi berbasis konsol yang dapat membantu nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara digital. Nah, aplikasi ini harus menerapkan konsep PBO OOP dengan menggunakan kelas, objek, atribut, dan metode. Dengan 4 fitur utama yang harus diimplementasikan, yaitu yang pertama, penarikan dana, di mana nasabah dapat menarik sejumlah uang dari saldo rekening mereka dengan validasi bahwa saldo mencukupi. Yang kedua, yaitu store tunai, di mana nasabah dapat menyetor uang untuk menambah saldo rekening mereka. Yang ketiga, yaitu transfer antar rekening. Nasabah dapat mentransfer dana ke rekening nasabah lain di bank Pelita. Yang terakhir, yaitu data rekening pengguna, di mana sistem harus menyimpan dan menampilkan informasi dasar dari setiap nasabah, seperti nomor rekening, nama pemilik, serta saldo rekening. Dengan catatan, semua data nasabah cukup disimpan di dalam atribut kelas tanpa perlu menggunakan file atau database eksternal. Yang kedua yaitu mengimplementasikan penggunaan objek oriented dengan dalam menuliskan kode program. Yang terakhir yaitu menampilkan dalam bentuk teks di konsol untuk menjalankan masing-masing fitur. Ini fiturnya. Kita cek dulu kodenya. Mohon maaf sedikit lama. Di sini sudah muncul data nasabah, di mana ini merupakan fitur keempat. Di sini muncul eh, data 3 nasabah yang bernama Ica, Nisa, serta Caca. Saat kode dijalankan, yang pertama kali kita disuruh memilih antara kita akan melakukan apa, antara tarik saldo, store tunai, ataupun transfer antar rekening. Jika kita memilih tarik saldo, maka kita harus menginputkan jumlah uang yang akan kita ambil. Nah, jumlah uang itu tidak boleh dari eh, jumlah saldo rekening yang ada. Nah, nanti jika lebih, maka akan melakukan looping. Nah, yang akan muncul ketika saldo yang akan diambil lebih dari saldo di rekening, maka akan muncul peringatan yaitu saldo tidak mencukupi, masukkan jumlah yang lebih kecil. Nah, looping ini akan eh, berulang terus hingga kita memasukkan jumlah uang yang lebih kecil daripada saldo yang ada di dalam rekening. Contoh. Nah, jika sudah berhasil menarik saldo rekening, berhasil menarik uang dari rekening, maka terdapat jumlah saldo yaitu jumlah saldo awal dikurangi jumlah saldo yang sudah diambil. Itu merupakan fitur pertama. Nah, di sini izin menjelaskan mengenai yang awal dulu yaitu yang awal terdapat namespace di mana di sini merupakan kumpulan beberapa kelas yaitu di sini ada 2 kelas yaitu kelas program dan kelas data nasabah. Nah, kelas data nasabah ini berisi beberapa atribut yaitu ada nama, nomor rekening, serta saldo sekarang. Nah, di mana di sini nanti diinputkan di maaf maksud saya ditampilkan di sini terdapat data nasabah di mana ini data nasabah satu, data nasabah dua, serta data nasabah yang ketiga. Di sini tampilkan info. Nah, eh, dari data yang pertama kita disuruh menginput yaitu eh, apa yang akan kita lakukan antara tarik saldo, store tunai, ataupun transfer antar rekening. Nah, di sini kan di dalam kode, di sini tulisannya kecil semua. Nah, sedangkan yang sudah saya ketik tadi ada huruf kapital di awal, yaitu bagian T.
Kenapa tetap bisa berjalan? Karena di sini ada tollower di mana ini berfungsi untuk mengabaikan kapital. Jadi menganggap semua huruf itu sama, entah kapital ataupun tidak. Nah, jika pilihan satu itu merupakan tarik saldo, maka di sini akan melakukan looping. Karena jika kita menginputkan eh, sebuah saldo total penarikan yang akan kita ambil itu lebih dari saldo sekarang, maka akan muncul peringatan itu tadi, yaitu saldo tidak mencukupi, lalu kita disuruh memasukkan jumlah yang lebih kecil. Nah, jika kita memasukkan huruf, maka akan muncul error, silahkan masukkan angka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di sini sudah terdapat decimal typers, di mana ini akan mengubah tipe datanya menjadi desimal karena itu merupakan jumlah uang. Jadi sudah diubah menjadi desimal terlebih dahulu. Tetapi jika berhasil, maka akan muncul jumlah saldo setelah diambil, di mana ini nanti muncul tot, saldo sekarang. Dari mana saldo sekarang ya? Saldo sekarang itu merupakan saldo yang sudah saldo yang ada dikurangi saldo yang sudah diambil tadi. Nah, di sini menarik tabungan. Jika sudah berhasil menarik, maka akan muncul data yang tadi. Nah, di mana saldo sekarang itu boleh kurang atau sama dengan total uang. Nah, tetapi jika lebih itu tidak boleh. Yang kedua, yaitu pilihan satu sama dengan store tunai. Nah, maka kita akan disuruh menginputkan uang yang akan kita setor. Di sini sama seperti tadi. Nah, jika sudah, nanti akan muncul total saldo itu jumlah setoran ini tadi ditambah dengan saldo yang sekarang. Nah, jika kita menginputkan huruf lagi, maka akan muncul error, yaitu silakan masukkan angka. Nah, yang ketiga, yaitu pilihan satu sama dengan transfer antar rekening. Pertama, kita akan memasukkan nomor rekening tujuan, di mana nomor rekening tujuan ini harus sudah ada pada data nasabah yang ada di sini. Nah, jika tidak, maka akan error. Nah, di sini hanya ada dua nasabah tujuan, yaitu nasabah 2 serta nasabah 3. Karena nasabah yang pertama itu menjadi perumpamaannya. Nah, jika sudah memasukkan nomor rekening tujuan yang benar, maka kita disuruh menginputkan jumlah uang yang akan ditransfer. Nah, di sini setelah kita input dan jumlah transfernya itu lebih besar daripada saldo nasabah, maka akan muncul saldo tidak mencukupi. Masukkan jumlah yang lebih kecil. Nah, ketika kita memasukkan huruf, akan muncul input tidak valid dan silakan masukkan angka. Di sini melakukan looping lagi hingga saldonya hingga jumlah yang diinputkan itu benar, bukan huruf, maka terdapat eh, terdapat tulisan atau menampilkan info jumlah saldo setelah transfer. Nah, di mana jumlah saldo setelah transfer ini merupakan saldo sekarang dikurangi saldo sebelumnya dikurangi saldo yang sudah ditransfer. Nah, nanti juga akan menampilkan saldo rekening tujuan. Nanti rekening tujuannya itu antara nasabah 2 atau nasabah 3 ditambah saldo yang sudah kita transfer. Nah, ini jika kita menginputkan nomor rekening yang tidak ada pada data. Atau jika pilihan satunya tidak ada pada pilihan, maka akan muncul kata pilihan tidak dikenali. Nah, ini public decimal yaitu merupakan metode jika akan mengembalikan nilai saldo sekarang antara saldo dari nasabah satu ataupun saldo nasabah 2. Nah, di sini terdapat metode menabung. Tadi sudah saya jelas. Oh, belum saya jelaskan. Di mana saat kita menyetor tunai itu akan ditambah dengan total uang yang sekarang. Nah, di sini terdapat public
maaf, maksud saya tipe data desimal di mana jika total uang itu tipe datanya akan diubah menjadi desimal. Nah, jika berhasil, maka muncul berhasil menabung. Nanti muncul total uangnya. Nah, jika tidak, jumlah tabungan harus lebih dari nol. Nah, jadi nanti jika kita menginputkan nol itu tidak bisa. Nah, ini metode transfer, di mana di sini akan menampilkan total uang sendiri dan rekening tujuan. Nah, saat kita akan mentransfer, total uang itu harus kurang atau sama dengan saldo sekarang. Nah, jika lebih itu akan melakukan looping atau perulangan hingga total uang yang diinputkan itu benar. Jika berhasil, akan menampilkan berhasil transfer. Nah, ini merupakan metode tampilkan info di mana akan menampilkan nama pemilik, nomor rekening, serta saldo rekening. Mari kita coba untuk transfer dan setor tunai atau menabung. Setor tunai itu menabung. Ketik jumlah uang yang akan di-store. Jika kita memasukkan lebih banyak, nah ini nanti muncul jumlah total uang yang sebelumnya, total saldo rekening yang sebelumnya ditambah uang tabungan. Sudah berhasil, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu transfer antar rekening. Transfer. Nah, ini jika salah karena ini kurang S. Ini tidak ada S. Kita ulang. Saat kita memasukkan nomor rekening yang tidak ada pada data, maka muncul peringatan yaitu nomor rekening tujuan tidak ditemukan. Jadi kita harus menginputkan sebuah nomor rekening yang sudah ada pada data yang disimpan. Nah, di sini kita berperan sebagai data nasabah, sebagai nasabah yang pertama, yaitu berarti kita hanya bisa transfer antara nasabah kedua, antara Nisa ataupun nasabah ketiga, yaitu Caca. Ketika total uang yang ditransfer itu lebih banyak daripada saldo rekening, maka saldo tidak mencukupi dan kita disuruh menginputkan jumlah yang lebih kecil. Nah, di sini muncul tulisan berhasil transfer ke Nisa dengan nomor rekening ini untuk memastikan dan dengan jumlah saldo setelah transfer yaitu saldo kita dikurangi jumlah yang sudah kita transfer ke saldo rekening tujuan. Nah, di sini muncul eh, jumlah saldo rekening tujuan yaitu saldo rekening sebelumnya ditambah saldo yang sudah kita transfer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.